Kenapa Jepang menyerang Pearl Harbor yang padahal saat itu Amerika posisinya sedang netral? Hal ini seperti tindakan bodoh karena Jepang telah membangunkan harimau yang sedang tidur, yang pada akhirnya membuat Amerika join pada Perang Dunia Kedua dan membuat blok poros atau Axis Power kalah perang termasuk Jepang. Sebenarnya ada alasan kuat yang membuat Jepang harus menyerang Amerika, karena jika tidak, Jepang tidak bisa melanjutkan keberlangsungan hidup kekaisaran mereka. Pertama, ambisi kekaisaran dan geopolitik. Jepang memiliki ambisi besar untuk menguasai Asia dan Pasifik Raya demi memperluas kekuasaan mereka dan mendapatkan sumber daya yang melimpah. Invasi mereka ke Tiongkok pada tahun 1937 dan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara membuat Amerika khawatir. Amerika melihat tindakan Jepang ini sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan stabilitas regional. Kedua, sanksi ekonomi dari Jepang. Untuk menekan Jepang, Amerika, Inggris, dan juga Belanda memberlakukan embargo minyak dan bahan baku penting lainnya. Sanksi ini sangat merugikan Jepang karena hampir 90% pasokan minyaknya bergantung pada impor. Tanpa minyak, mesin perang Jepang akan lumpuh dan ambisi mereka untuk menguasai Asia akan gagal. Jepang melihat embargo ini sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup kekaisaran mereka. Ketiga, negosiasi yang gagal. Sebelum serangan, Jepang dan Amerika sebenarnya sempat melakukan negosiasi untuk mencari solusi damai. Namun, negosiasi tersebut menemui jalan buntu. Amerika menuntut Jepang untuk mundur dari Tiongkok dan Asia Tenggara, sementara Jepang menolak karena hal itu akan menghancurkan ambisi mereka. Kegagalan negosiasi ini membuat para pemimpin militer Jepang yakin bahwa perang adalah satu-satunya jalan keluar. Keempat, strategi militer Jepang. Para pemimpin militer Jepang percaya bahwa cara terbaik untuk memenangkan perang melawan Amerika adalah dengan melancarkan serangan kejutan yang masif. Mereka berharap serangan ini akan melumpuhkan armada Pasifik Amerika dan memberi Jepang waktu untuk memperkuat posisi mereka di Asia Tenggara. Serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan kapal-kapal perang, tetapi juga untuk merusak moral Amerika dan memaksa mereka menerima tuntutan Jepang. Kelima, perang yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, Jepang yakin bahwa perang melawan Amerika adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sanksi ekonomi yang mencekik dan kegagalan diplomasi membuat Jepang semakin terpojok. Mereka tidak bisa mundur karena itu akan mengancam kekaisaran. Tetapi mereka juga tidak bisa maju tanpa sumber daya. Oleh karena itu, serangan ke Pearl Harbor adalah langkah yang diambil Jepang untuk memastikan keberlangsungan hidup kekaisaran mereka. Dan itulah alasan utama mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor. Sebuah keputusan yang dibuat untuk bertahan hidup, namun justru terdengar bodoh karena berujung pada kekalahan mereka sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam geopolitik, setiap langkah memiliki resiko besar, dan seringkali pilihan sulit adalah satu-satunya pilihan yang tersisa.